Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Hidayati. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Meranti, jurusan PJSKesrek semester 5A. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Fisiologi Olahraga. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan fisiologi olahraga? Nah, yang pertama terlebih dahulu kita akan mengenal tentang apa itu fisiologi. Fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tugas atau fungsi dari suatu organisme makhluk hidup dan bagian-bagian di dalamnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan fisiologi olahraga? Fisiologi olahraga adalah salah satu unsur dari bidang kesehatan olahraga yang membahas tentang bagaimana tubuh menanggapi, mengatur, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian fungsional sebagai akibat aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang. Kita lanjut ke pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi di dalam fisiologi olahraga, yaitu hubungan olahraga dengan kebudayaan. Nah, apa sih hubungan olahraga dengan kebudayaan? Nah, sebelum kita lanjut ke materi itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa itu olahraga? Jika teman-teman dengar kata olahraga, tentunya teman-teman akan berpikir tentang suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik, bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih pengertian olahraga itu secara umumnya? Olahraga secara umum adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik, sambil memberikan efek relaksasi ke orang yang melakukan olahraga dan hiburan ke orang yang menontonnya. Selanjutnya ada kebudayaan atau budaya. Tentunya sudah tidak asing jika kita mendengar kata budaya, bukan? Mengapa demikian? Tanpa kita sadari, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan salah satu bentuk suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar kebudayaan. Kok bisa sih atas dasar kebudayaan? Karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali itu merupakan salah satu kegiatan yang terdapat unsur-unsur kebudayaannya. Contohnya, yaitu saat kita berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa daerah, itu merupakan salah satu unsur kebudayaan terdapat di dalamnya, karena itu dilakukan secara turun-temurun. Bukan hanya dari cara kita berbicara menggunakan bahasa daerah kita, tetapi juga cara kita berpakaian, adat istiadat, upacara, dan lain sebagainya juga termasuk ke dalam salah satu unsur-unsur kebudayaan yang terus dilestarikan secara turun-temurun dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, setelah kita menalar tentang kebudayaan tersebut, kebudayaan sendiri memiliki pengertian secara umum. Apa sih pengertian secara umum dari kebudayaan? Yaitu menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni-seni di dalamnya. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke poin inti dari pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yaitu hubungan olahraga dengan kebudayaan. Apa sih hubungan olahraga dengan kebudayaan? Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 perantai atau institusi yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga sendiri ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan untuk para dewa-dewa. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari zaman dahulu, aktivitas olahraga sendiri sudah dilakukan dan berhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan. Pada masa silam, olahraga sendiri memiliki fungsi tersendiri bagi pelaksananya, yaitu salah satunya olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan, olahraga sebagai hiburan atau rekreasi, dan olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih cabang olahraga yang berhubungan dengan nilai kebudayaan? Saya beri salah satu contoh. Contohnya yaitu pencaksilat. Kenapa pencaksilat?
Karena pencaksilat adalah budaya asli dari negara Indonesia. Pencaksilat sendiri juga merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pencaksilat juga merupakan olahraga yang telah diwariskan secara leluhur dari generasi ke generasi. Nah, pencaksilat sendiri lebih fokus kepada filosofi sehingga erat kaitannya dengan deskripsi warisan budaya tak benda dari UNESCO untuk kemanusiaan. Nah, itu adalah salah satu contoh olahraga yang berkaitan dengan kebudayaan. Sebenarnya bukan hanya pencaksilat yang memiliki kaitan dengan kebudayaan, masih banyak olahraga-olahraga lain, yaitu salah satunya adalah sepak takraw, lompat batu, enggrang, karapan sapi, pato, pacu jalur, dan bakia. Nah, olahraga yang berunsur kebudayaan tersebut juga bisa dikatakan dengan olahraga tradisional. Olahraga tradisional sendiri merupakan salah satu peninggalan kebudayaan nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat. Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam. Namun, seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, di era globalisasi sekarang ini, kekayaan budaya tradisional semakin lama semakin tenggelam. Semua mulai tenggelam seiring dengan pengaruhnya budaya asing, maraknya permainan PlayStation, game watch, komputer, game mobile, dan sebagainya. Sehingga membuat permainan atau olahraga tradisional perlahan-lahan mulai kurang diminati untuk kalangan remaja, atau bisa kita bilang dengan kalangan Gen Z. Jadi, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa olahraga dan kebudayaan itu memiliki kaitan yang sangat erat dan saling berhubungan. Karena dengan adanya olahraga, kebudayaan tersebut juga akan terus dapat dilestarikan dan dapat dikembangkan secara turun-temurun. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dian Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan tadi. Aku lupa. Hampir gila. Setengah gila buat video ini. Baiklah, jadi dari video yang sudah saya jelaskan tadi, materi. Capek. Action.